aku beranggapan Malio ini orang asli, di mana orang tuh punya kebiasaan, dan kebiasaan chattingnya tuh beda-beda kan tiap orang tuh punya beda-beda cara ngetik gitu. Nah aku merasa kayak jadi aku membedakan di situ. Si Malio typingnya seperti ini, Sera seperti ini, yang lain seperti ini. Nah kalau misalnya menurut pembaca ini typingnya ganteng, ini gini, nah itu berarti aku ngerasa aku berhasil ya bikin karakter dia ini ketika chattingan seperti ini gitu. Halo teman baca, kembali lagi di podcast Behind the Book dalam segmen About the Book bersama saya Barka Hunata. Dalam episode kali ini kita akan bicarakan tentang sebuah fenomena, sebuah cerita tentang Malioboro dan bagaimana kalau kita kasih judul adalah jangan jatuh cinta dengan Malioboro. Malioboro ini kita artikan seperti apa? Apakah sekadar tempat atau justru punya kenangan tersendiri untuk para pembacanya? Buat kamu yang menyukai dan mengikuti cerita Malioboro at Midnight yang sempat populer di Twitter dan juga sudah menjadi bestseller sekarang di toko buku seluruh Indonesia, bersama kami sudah ada penulisnya langsung, ada Sky. Halo Sky. Halo. Lihat ke situ Sky Sphere atau Sky Sphere. Oke. Sky Sphere, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana setelah karya keberapa ini sampai akhirnya menemukan Malioboro? Kalau ini buku kelima aku yang diterbitkan dari Twitter. Kalau misalnya dari awal Twitter. Kalau misalnya awal Twitternya aku udah punya banyak gitu kan. Cuma ini awal kelima yang terbit jadi buku. Awal kelima yang terbit. Iya. Kalau aku lihat kan yang terbit tuh ada, kita sebut aja Dago Love Story ya. Iya, Dago Sebelum Hujan, ada Melukis Semesta. Kayak ada pertama yang aku lihat romance, ya kan? Terus ada keterikatan dengan nama kota dan tempat-tempat tertentu. Ada nggak sih sebenarnya dari awal dari rencana basis dari Sky? Sebenarnya penggunaan nama-nama kota buat nama karakter itu emang udah aku rencanain dari awal sih ya, dari awal yang sebelum Dago Universe itu. Kalau ditanya alasannya kenapa, karena aku pengen ceritaku ini diinget sama semua orang gitu loh. Jadi kayak ketika dia ke kota ini, ada ke kota Jogja misalnya, mereka ke kota Jogja jalan ke Malioboro gitu, terus mereka inget, ini si Malio gitu. Jadi dikenangnya tuh dengan gampang gitu, bisa diingat dan dikenang sama orang-orang. Pada awal dibuat nih Malioboro at Midnight ini kan bersumber dari AU. Iya. Memang aku sih sebenarnya udah tahu AU ya, cuman mungkin aku mendapatkan bertemu banyak orang, memang banyak orang yang belum tahu tuh AU itu apa. Aku boleh nggak sih dikasih tahu sebenarnya AU itu sebenarnya apa dari penulisnya langsung? Kalau AU itu sebenarnya kan alternative universe gitu ya. Coba kita secara singkat gitu. Kalau misalnya AU Twitter, itu kayak cerita tapi bentuknya chattingan gitu. Jadi ada chattingannya, ada narasinya juga, tapi lebih banyak chattingnya. Jadi kayak orang pacaran terus chattingan gitu. Jadi sebenarnya pembaca itu ngebacain chatannya orang pacaran gitu. Tapi ada alurnya, jadi nggak cuma semata-mata cuma orang pacaran yang diliatin gitu. Jadi ada alurnya, ada timelinenya yang bikin orang tuh greget, penasaran untuk buat baca gitu. Jadi isinya tuh sebenarnya mungkin narasinya agak sedikit, tapi banyak highlight dari kejadian-kejadian itu ya. Berarti dari misalnya ada chatting, terus bilang, hai, kamu tadi nggak apa-apa kan? Jadi orang kayak kepikir kan di kepala mereka tadi ada apa sih sebenarnya, gitu ya. Berarti trik-trik itu tuh dimainin ya? Iya, jadi tuh agak sulit gitu loh bikin kayak satu adegan yang bikin jadi chat gitu. Nah itu agak tricky di situ gitu. Karena hanya kita batasannya itu chat. Terus kalau kita jangan dulu narasi ini gimana supaya ini kegambar semua di chat atau misalnya dia ceritanya akhirnya nge-tweet di Twitter gitu. Jadi kayak second account di Twitternya untuk kayak dia ngejelasin tadi tuh gue gini, gue habis kenapa gitu. Malioboro at Midnight, kita tahu berarti tokoh utamanya bernama Malio.
Malioboro Hartigan. Malioboro Hartigan. Aku tahu cerita secara singkatnya adalah Malioboro ini hadir di kehidupannya Sera ya. Sementara Sera itu sudah bersama Jani Chart. Aku boleh kasih sedikit aja cerita dari Sky tentang cerita Malioboro ini. Oke, jadi Malioboro tuh tentang laki-laki yang namanya Malioboro Hartigan. Dia tuh tinggal di apartemen. Nah, setiap malam itu dia dengar tetangga sebelahnya si Sera tuh nangis. Jadi awalnya mungkin dia rasa keganggu, ini cewek kenapa sih nangis aja gitu kan. Yeah. Berisik gitu, bikin dia hidupnya terganggu sama tangisan-tangisannya Sera. Cuma suatu waktu dia ngelihat Sera ini mau lompat dari balkon kamarnya. Jadi sebagai manusia gitu dia nolongin, tapi dia nggak terang-terangan nolongin. Jadi dia pura-pura mabok, pura-pura ngigo, terus dobrak pintunya buat ngegagalin Sera loncat itu. Nah dari situ mereka deket. Jadi si Malio ini karena dia penasaran kenapa nih cewek suka nangis, makanya dia menempatkan dirinya di sekitar Sera. Jadi dia selalu ada di sekitar Sera, dia selalu berusaha buat ngedeket. Nah sampai akhirnya dia tahu kalau misalnya Sera ini nangis terus karena cowoknya, karena hubungannya yang bagi dia hubungannya itu udah lama basi gitu loh. Jadi kayak cowoknya ini kan si Jani Chart ini artis yang baru naik. Nah jadi Sera tuh sering dilupain sama cowoknya sibuk apa segala macam. Terus ada satu waktu di mana si cowoknya ini biasanya namanya artis baru naik suka ada gimmick, iya star syndrome, gimmick gitu. Nah ketika si cowoknya ini ada gimmick kayak dirumurin sama artis lain, dia itu si cowoknya nggak nyangkal gitu loh, nggak nyangkal kalau gue udah punya pacar, tapi dia malah menikmati gimmick itu, menikmati semua. Gimmick itu artinya dipasangkan dengan? Iya, dipasangkan dengan aktris lain gitu. Okay. Nah dia juga nggak ngejelasin ke Sera gitu kalau misalnya itu cuma gimmick atau segala macam. Jadi dia meninggalkan Sera dibuat feeling lonely, terus dibuat kayak hubungannya tuh udah putus dari lama, padahal dia masih pacaran gitu. Oke. Jadi kayak Sera bertanya-tanya kan sebenarnya kita tuh masih pacaran gak sih gitu. Nah makanya ketika Sera merasa kosong di situ, Malio tuh datang, dan Malio tuh Sera lagi kebingungan atas hubungannya. Malio ini yang bikin Sera sadar kalau misalnya hubungan lo tuh udah nggak bisa dipertahankan gitu. Okay. Jadi sekalipun mau gimana itu udah terlalu hancur gitu hubungannya. Jadi pergolakannya terjadi ketika Sera merasa hubungan ini mau kemana? Iya. Malio lah masuk. Midnight-nya maksudnya midnight itu apakah sebuah metafor dari bahwa gue tuh setiap malam lonely, tiba-tiba ada Malioboro gitu. Iya, jadi kalau aku sendiri midnight ini menggambarkan kayak kebanyakan anak-anak remaja dan usia 20 tahunan tuh kalau tengah malam tuh begadang, insomnia gitu kan. Iya, overthinking, bukannya tidur malah overthinking gitu. Jadi kalau buat Sera, midnight itu tuh tiap malam nangis kan, tiap malam dia nangis di kamarnya. Jadi Malio bilang ke Sera kayak let me be your midnight. Jadi daripada lo nangis mending sama gue gitu, lo ngapain kayak kita main atau gimana gitu. Jadi ada temennya dan gue bakal nemenin lo setiap tengah malam gitu. Oke, let me be your midnight. Iya. Pergolakan antara Sera yang mau tetap melanjutkan ke Jani ini atau menerima yang baru ini kan. Oke, kita jangan spoiler sampai ini. Teman-teman bisa baca kelanjutannya di bukunya gitu. Pas start bikin kan kalau nggak salah AU ini hype banget lah. Mungkin kalau ya di ukurannya numbers kan sangat tinggi ya, waktu itu kalau nggak salah beratusan ribu likes dan engagementnya, bahkan anak-anak tweetnya itu puluhan ribu, 70.000, 80.000. Itu sebenarnya di Sky sendiri siap nggak dengan tiba-tiba kok sebanyak ini yang membaca? Kalau boleh ini terbanyak kan? Terbanyak sih. Oke. Gimana saat itu tiba-tiba? Iya, sebenarnya aku tuh nggak pernah berekspektasi kalau AU Malio bakal seramai itu kan. Cuma aku tahu kalau AU Malio ini hadir ketika AU lainnya itu tentang cowok-cowok red flag. Jadi aku merasa kayak bosen ya gitu cowok-cowok red flag terus yang dibahas. Coba kayaknya aku bikin deh sesuatu yang mengembalikan, memulihkan trust issue perempuan-perempuan nih gitu. Aku bikin gitu. Jadi mungkin ketika para pembaca lagi trust issue sama cowok, si Malio nih hadir gitu. Nah, aku emang nggak berekspektasi bakal seramai itu tadinya. Aku cuma berekspektasi
kayaknya orang-orang bakal suka deh ketika kalau misalnya karakter Malio ini ada di tengah-tengah si cowok red flag itu, aku mikirnya gitu kan. Cuma ketika ekspektasi aku justru kejauhan, justru ini malah lebih banyak membacanya, jujur sih aku belum siap ya, karena aku juga agak kaget gitu kan ketika banyak banget yang baca sampai ratusan ribu gitu. Dan banyak apa ya, kayak tantangan juga gitu loh buat aku, gimana caranya aku bisa alur awal gitu loh. Karena kan kalau misalnya banyak membaca, banyak request kan kayak ini gini. Nah aku harus tetap fokus biar ini tuh cerita tetap sampai akhir sesuai alur awal gitu sih tantangannya gitu. Tapi pada akhirnya tetap di situ atau akhirnya ada godaannya? Bener juga nih saya bikin ke situ. Gitu. Aku sih sebenarnya sejak awal kalau nulis tuh masukin opini pembaca. Jadi aku juga ada ngikutnya ke mereka, tapi kalau misalnya aku rasa kayaknya ini kejauhan dari awalnya itu enggak. Jadi aku cuma yang bener-bener yang tipis-tipis aja gitu, yang request mereka kayak Kak dibanyakin romansnya, Kak gini. Nah itu yang aku pertimbangkan gitu. Tapi ending udah fix loh, ending harus seperti itu dari awal. Setiap bikin cerita biasanya aku punya beberapa ending gitu. Jadi tinggal aku pilih nih enaknya yang mana gitu endingnya. Tapi kalau misalnya memang dari awal itu kan ada 3 tuh, ini termasuk ke yang 3 itu. Jadi aku pilih akhirnya ending yang seperti ini. Oke. Untuk set penulis AU kan beda nih skill setnya kalau aku lihat ya, karena kan cara treatmentnya bikin highlight, bikin segala macam itu sebenarnya yang disiapkan sama siapakah? Kita harus juga pintar mendesain atau kita harus bisa juga pintar mengolah data? Apa sih sebenarnya yang diperlukan kalau mau start AU? Kalau mau start AU, aku rasa lebih kayak ke ini sih. Jadi kan kalau dari AU tuh ada 2 POV ya, POV si cewek dan si cowok gitu. Nah, jadi harus skill yang benar-benar dikuasai seorang penulis AU tuh cara typing. Jadi typingnya cowok sama cewek tuh harus beda gitu loh. Jadi gimana caranya si pembaca tuh tahu, oh ini typingnya Mario, ini typingnya Sarah, ini typingnya Richard gitu. Nah, itu agak susah di situ sih. Oh jadi typingnya, bahkan kan ada yang typingnya ganteng kan? Iya. Typing ganteng itu gimana sih? Aku juga nggak tahu sebenarnya typing ganteng, typing kayak gitu aku nggak tahu gimana. Cuma aku ngerasa kayak aku beranggapan Mario ini orang asli, di mana orang tuh punya kebiasaan, dan kebiasaan chatting dia tuh beda-beda kan, tiap orang tuh punya beda-beda cara ngetik gitu. Nah aku ngerasa kayak jadi aku membedakan di situ. Si Mario typingnya seperti ini, Sarah seperti ini, yang lain seperti ini. Nah kalau misalnya menurut pembaca ini typingnya ganteng, ini gini, nah itu berarti aku ngerasa aku berhasil ya bikin karakter dia ini ketika chattingan seperti ini gitu. Jadi emang gak ada ini khusus gitu loh. Tapi kalau misalnya pembaca mikir itu ganteng, berarti aku berhasil gitu intinya. Oke, ngomongin typing nih, berarti kan secara teknis typingnya banyak unsurnya, ada background, ada cara dia memilih huruf apakah kapital, apakah lowercase semua, atau emojinya dia pilih apa. Untuk pembedanya ya Mario, Sarah, dan Jan ini apa yang dilakukan oleh Sky? Kalau misalnya Mario ya, kalau Mario itu ciri khas dia itu huruf kecil semua. Jadi bahkan dari awal itu kecil semua, dan dia ini sering typo, sering salah ngetik. Jadi kayak pembaca menganggap itu hal yang lucu, gemes gitu loh. Terus dia suka pakai emot nggak jelas gitu kalau nulis. Jadi kayak ini dia emang karakternya menggemaskan gitu, si cowok-cowok iseng yang lucu gitu kan. Nah kalau Sarah itu typingnya kapital di awal, terus udah gitu kecil, terus kadang dia suka nyingkat kayak yang jadi YG gitu. Nah itu kan normalnya orang chat aja gitu kayak gitu kan. Kalau Richard itu lebih serius chatnya, jadi dia emang makanya Sarah nggak baku juga sih, cuma memang lebih serius, dan kadang terlalu serius sampai Sarah tuh capek gitu loh chatan sama dia gitu, karena serius banget orangnya gitu. Di situ udah kerasa ya dari membaca. Iya, jadi udah kerasa. Kok aku banget sih Jan ini single, pelan-pelan membaca mau memihak udah apa yang ini. Apa kategori fluffy bukan sih sebenarnya kalau Malibu? Mungkin harusnya fluffy ya. Fluffy ya, jadi cowok-cowok yang gemes. Iya, cowok yang gemes. Oke, kemudian perjalanan dari AU, kita tahu bahwa AU kan sebenarnya arenanya teman-teman bersenang-senang dengan fan-nya, dengan fandom dan lain-lain. Kemudian penerbit masuk nih. Iya. Halo. Gue lagi menirukan suara DM. Halo Sky. Kami dari penerbit tertarik untuk menerbitkan. Nah, saat itu terjadi, bagaimana maksudnya perasaan dari Sky dan kemudian persiapan yang dilakukan
apalagi kan ini AU kan beda kan, bukan misalnya kalau tulisan Wattpad kan udah ada narasinya. AU kan masih highlight. Iya. Nah, apa sih bedanya ketika ada adaptasi dari AU ke buku? Oke, jadi kita ngomongin masalah penerbit dulu. Iya. Mario sendiri sebenarnya dari awal debut tuh udah dipinang beberapa penerbit gitu. Cuma saat itu aku ngerasa kayaknya aku belum siap buat diterbitkan jadi novel gitu. Jadi aku masih mau enjoy di AU-nya dulu, enjoy di Twitter dulu gitu. Nah sampai akhirnya waktu Mario ini aku agak bingung harus terbit di mana gitu. Sebelum terbit di buku itu aku bingung banget karena aku ngelihat dari sisi kayak penerbit mana sih yang cocok sama vibes-nya Mario gitu, sama vibes Mario dan sama isi ceritanya gitu. Nah makanya itu agak sulit untuk memutuskan gitu. Nah tapi ketika akhirnya aku memutuskan untuk terbit di Bukune, setelah aku lihat dulu nih track record Bukune itu nerbitin buku-buku seperti apa gitu kan. Nah sampai akhirnya ketika aku sudah memutuskan di Bukune, yang aku persiapkan itu outline buat outline naskahnya. Jadi aku lihat di AU-nya, itu kan AU-nya udah selesai ya, sebelum diterbitkan itu AU-nya udah selesai. Jadi belum selesai, tapi udah setengah jalan gitu, udah mau mendekati ending. Jadi aku udah punya kerangka nih gitu. Nah aku bikin kerangkanya buat naskah dan aku hapus sekiranya bagian-bagian di AU yang nggak perlu masuk di novel, dan aku tambahkan yang nggak ada di AU dan ada di novel gitu. Jadi bikin kerangkanya dan bikin alur baru, menambahkan, mengurangi gitu sih yang aku persiapkan. Tapi sebelumnya sekarang udah pernah nulis naratif panjang? Udah. Oh udah. Maksudnya anggaplah bukan Mario nih, anggaplah misalnya dulu kayak debutnya misalnya Dago ya kalau nggak salah. Atau sebelum lagi ada? Udah ada Abangan Semesta yang pertama. Oke, itu kan berarti Sky itu menulisnya dari AU juga kan? Iya. Ketika itu kaget nggak sih ketika mau naratif panjang? Waktu buku pertama iya, cuma waktu Mario nggak kaget sih, karena kan udah buku kelima ya, jadi udah terbiasa gitu, udah terbiasa harus ngapain, udah tahu juga apa yang harus aku ketik gitu. Jadi waktu Mario sih nggak kaget, cuma waktu buku pertama lumayan kaget. Oh, lumayan. Iya, itu karena waktu buku pertama nggak ada pendamping juga, jadi aku kayak agak clueless gitu, nggak tahu harus nanya ke siapa, ini cara gimana gitu. Cuma seiring berjalannya waktu di buku pertama, kedua, ketiga, keempat tuh aku banyak belajar. Akhirnya ketemu sama editor-editor yang bisa aku ajak diskusi gitu. Jadi ketika di buku kelima ini, di buku Mario ini, tinggal aku ngalir aja gitu, mengaplikasikan ilmu yang udah aku punya dari buku sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya ada chat, taruh satu adegan, misalnya Malioboro mendobrak pintunya Sera. Itu kan kalau terjadi di chat itu gimana tuh? Kalau di chat itu aku lupa ya. Cuma kalau nggak salah itu bikin tweet gitu kayak enggak, dia tweet dan juga Mario cerita ke temennya lewat chat, gue semalam abis dobrak pintu kamar cewek gini gitu. Oke, tapi kejadian aktual yang nggak ada di Twitter nggak ada itu udah terjadi. Iya. Nah ketika masuk ke buku terjadi dong ininya Seranya sedang galau ingin melompat terus ngedobrak. Oke, jadi cara adaptasinya adalah begitu ya. Oke. Kemudian kalau menurut aku itu kan udah pasti fan ya, karena kan aku kan basicnya fan fiction. Bisa nggak sih orang dari luar fan menulis AU menurut Sky? Apakah akan ketahuan juga aku bukan fan gitu? Sebenarnya kalau aku pribadi kan belum pernah ya yang aku nulis yang non-fan akunya nggak nge-stand gitu grupnya. Aku belum pernah. Jadi tapi menurut aku misalnya aku memposisikan diri aku sebagai pembaca, bakal kerasa gitu loh kalau dia ini nggak ngefans sama si grupnya atau sama si karakter yang dia pakai gitu. Karena kadang beberapa penulis tuh ada kesamaan antara si karakter yang dia pakai sama face claim-nya itu ada beberapa kesamaan gitu, dan kayak habit atau kebiasaan si idolnya yang dia masukin ke karakternya gitu. Jadi kayak misalnya kita pakai idol A, misalnya idol A ini image-nya cowok baik yang benar-benar baik, semua fans tahu dia anak baik gitu ya, image dia tuh anak baik. Terus tiba-tiba di karakternya kayak brengsek banget. Nah kadang tuh nggak ngefeel kan, jadinya di bayangan kita kan dia anak baik gitu, kok jadi kayak gini. Jadi kalau misalnya dia nggak nge-stand mungkin agak kurang sih kalau kata aku. Iya. Jadi tahu sekadar nama, tahu sekadar wajah mungkin buat menarik fans, terus ketika dia masukin karakternya
nggak percaya nggak dia nggak kayak gini. Terus banyak kejadian juga kan yang misalnya nggak ngefans terus pakai si idol itu fotonya salah. Kalau foto idol kan banyak ya, kadang ada juga yang apa namanya mirip-mirip mukanya gitu. Nah terus karena mirip jadi dikira si A, dikira si B, padahal itu orang lain gitu. Oh, kalau udah salah gambar udah fatal ya? Oke, ditinggalin lah sama baca. Kamu bukan ini cuma pengen ini doang, pengen manfaatkan ya, gitu ya. Oke, jadi memang riwayat apapun orang kalau di luar fans akan ketahuan. Kadang ada kesalahan. Ya tuh kalau memang mau ngefans ya pelan-pelan aja kan. Apa juga kan, baru ngefans nih aku coba bikin ya buat idol aku. Oke. Nah ngomongin Malio kan sebenarnya Malio ini asalnya dari seorang idol kan. Idol yang sebenarnya sudah punya karakter, sudah punya bawaan, wajah dan segala macam attitude yang dia bawa kan. Nah bagaimana Sky ini tetap membawa attitude itu kan, idol itu yang pasti akan dinotis oleh fans, tapi juga menambahkan unsur-unsur yang Sky pengen coba tambahkan kan dari kan Malio mungkin muse-nya atau asalnya dari itu, tapi aku akan mencoba menjadi kan itu Malio yang original baru, gitu. Sehingga mengambil orang-orang di luar fandom dia juga jadi suka. Triknya gimana dari Sky? Kalau triknya kayak tadi aku bilang mungkin ada si idol itu punya habit atau image yang dia miliki. Nah itu aku ada beberapa yang aku ambil, kayak dia tuh si muse-nya Malio ini cowok soft yang justru penampilannya kayak cowok red flag tapi aslinya dia green flag gitu. Jadi dia dari karakter dari fisik, dari visual dia kayak kelihatan sangar, tapi aslinya dia tuh soft banget, lembut gitu, nggak pernah marah, nggak pernah apa segala macamnya, benar-benar anak baik gitu. Nah jadi itu aku ambil buat karakter Malio gitu. Dari segi penampilan Malio tuh kayak anak begajulan yang red flag apa segala macam, tapi ketika udah kenal Malio tuh baik, Malio tuh lembut, nggak pernah marah apa segala macam kayak gitu. Jadi dari situ yang aku ambil dari muse-nya si Malio ini gitu. Oke, jadi itulah triknya bahwa ambil apa istilahnya ya, blueprint kan, maksudnya karakter aslinya idol ini sedikit aja, nggak usah banyak, tapi nanti kita bikin sendiri karakter. Jadi biar si karakter Malio pun ya Malio gitu, bukan si muse-nya ini, tapi ada sedikit menempel gitu dari si muse-nya ini yang hadir di sosoknya Malio gitu. Nah itu sebenarnya yang tricky-nya adalah kalau benar-benar fans baru. Iya, kalau fans baru paham kan. Nah, makanya kalau misalnya non-fans pasti bingung juga kayaknya dia gimana ya orangnya. Iya, misalnya adanya agak ada sedikit cerobohnya mungkin. Nah itu kan susah tuh kalau fans nggak cuma sekadar ngambil fisik aja kan. Iya. Istilahnya orang ini nggak masuknya gitu, pasti ketahuan. Itu kan dari karakter. Kemudian plot, konflik dan lain-lain itu hadir duluan setelah rencana albumnya. Maksudnya gini, aku suka sama idol A, aku bikinin cerita seperti ini atau misalnya aku cerita ini, aku pilih idolnya ini dia masuk situ. Gimana sih itu urutannya? Aku setiap bikin album itu ada ceritanya dulu, baru aku pilih siapa nih idolnya yang cocok sama karakter ini gitu, kayak gitu. Jadi waktu Malio juga sebenarnya tadinya itu bukan si idol ini, bukan si idol A, tapi idol B gitu. Nah, cuma pembaca aku bilang, Sky kamu belum pernah deh nulis si idol ini, cobain kita bikin idol ini gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku harus agak sedikit merubah karakternya Malio gitu, yang tadi aku bilang agak aku ambil sifat-sifat si karakter si muse-nya gitu, biar figur awalnya gitu, figur karakter awalnya. Jadi emang udah ada dulu nih alurnya, dan aku ngerasa idol mana yang cocok ya gitu. Ketika aku ngerasa, si A cocok, si B cocok, aku kayak butuh pendalaman karakter juga, pendalaman karakter antara si muse-nya, si idolnya, dan pendalaman karakter buat si karakter Malio-nya gitu. Sampai akhirnya, deh aku memutuskan idol lainnya yang jadi muse-nya. Jadi menarik ceritanya dulu ya? Jadi ceritanya dulu. Baru idolnya. Iya. Tapi ya pada akhirnya works ya, maksudnya pilihannya tepat ya, selalu tepat ya? Iya, selalu tepat sih. Dan kata pembacaku juga kayak mereka bilang kayak, iya kok Malio tuh kayak si muse-nya, tapi kayak orang nyata gitu. Jadi nggak menganggap kalau si Malio ini si muse-nya, tapi ada orang nyata gitu. Cuma karakternya mirip dengan si muse-nya gitu. Baik lagi ngomongin aku ya.
kan AU sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ya khususnya, sebenarnya umurnya belum mungkin 2-3 tahun ya kan ya. Maksudnya waktu itu start naik banget tuh saat pandemi kalau nggak salah 2020 ada banyak fenomena AU yang bagus-bagus yang disukai banyak orang, dan juga ada yang kontroversi gitu kan, karena genre baru sehingga orang masih berusaha mendefinisikan AU itu gimana, yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Bagaimana Sky akhirnya menemukan formula yang ketemu semua ini, maksudnya nggak kontroversi. Ya mungkin kalau ada mungkin kecil ya, atau mungkin boleh share, tapi juga bisa naik tinggi sekali. Karena kalau naik tinggi sekali kan pasti ada yang bukan berusaha, maksudnya ada aja gejolak yang merasa bahwa apalagi dengan idol saya kenapa jadi seperti ini. Gimana Sky menghadapi itu? Kalau misalnya dari aku pribadi ngerasa aku ini kan minjem si idol itu ya buat foto-fotonya, konten-konten dari aku gitu. Jadi aku ngerasa aku harus menjaga juga nih si image karakter asli si Muse-nya gitu. Jadi aku gak berani macem-macem gitu, gak berani pakai foto dia buat macem-macem atau buat konten-konten yang sensitif dan mengarah ke hal negatif. Karena aku juga sebagai fansnya kan gak terima dong kalau misalnya idol kita digitu-gituin atau dibawa ke hal-hal negatif. Nah jadi pertama aku menahan diri dan melarang diriku sendiri untuk membawa idol ini ke hal yang terlalu jahat, terlalu negatif gitu. Nah yang kedua, aku selalu kayak menyelipkan ini tuh ceritanya ada pesan moralnya kok gitu, ada hikmah atau ada nasihat yang bisa kalian ambil. Jadi meskipun ini cuma romance atau segala macam, ketika kalian baca kalian bisa dapat insight baru, bisa dapat hal-hal yang positif dari buku ini gitu. Jadi orang pun kayak ya mungkin ada yang menganggap negatif atau segala macam, mungkin ada juga yang nggak suka. Cuma aku agak fokus ke orang-orang yang suka dan orang-orang yang setuju kalau misalnya cerita ini tuh lebih banyak hal positifnya dibandingkan negatifnya gitu. Jadi untuk biar aman gitu, jadi karena nggak menjauhi diri dari hal-hal negatif dan orang-orang setuju kalau ini lebih ke arah positif, makanya aku merasa aku aman-aman aja gitu, nggak sampai yang kontroversi terlalu besar gitu. Jadi intensi awalnya memang ini sebagai persembahan terhadap idol juga ya, yang suka bikinkan cerita di imajinasiku. Mungkin fan juga fandom yang lain, oh iya kamu sedang berusaha mempersembahkan sebuah karya mungkin untuk fansnya, karena kan masih berada di Twitter ya, dan ketika sudah menjadi buku kan sudah lain, berarti kan kita anggap dalam sudah nggak ada face claim, sudah nggak ada nama-nama idolnya, jadi kita anggap bisa anggap original story. Oke. AU walaupun masih muda, masih di bawah 10 tahun, mungkin di bawah 5 tahun kali ya, di Indonesia, tapi udah punya penulis favorit belum? Penulis favorit? Di AU. Kalau favorit sebenarnya aku lebih ke orangnya dibandingkan karyanya. Kalau orangnya aku suka sama Giantara Alamsyah. Dia. Giantara ya? Iya, aku suka sama dia. Terus sejauh ini aku suka sama dia sih. Karena apa kamu suka narasinya atau suka? Aku suka narasi dia. Pertama aku suka orangnya, aku suka dia. Secara pribadi aku suka dia, dan kalau dari karakter, kalau dari cerita, aku suka cerita dia yang narasi dia tuh narasi yang aku harap aku bisa menulis seperti itu, tapi aku belum bisa sampai sekarang menulis seperti dia gitu. Oke, tapi mungkin beda kali ya maksudnya. Iya kan setiap penulis punya ciri khas kan. Sendiri. Oh gitu, berarti bahkan sudah punya penulis favorit. Ya, AU. Sepanjang nulis AU, kalau aku nggak salah romance kan, dan tadi ada mungkin pergolakan batin, juga ada kehidupannya mungkin remaja dewasa muda ya. Pernah kepikiran nggak keluar dari lompat dan genre itu? Kan pernah ada juga AU horor juga ada kan, AU thriller ada. Pernah nyoba nggak? Mau nyoba nggak? Sebenarnya sejauh ini aku udah pernah nulis horor. Oh, udah. Aku nulis tentang family juga pernah, dan romance pernah. Jadi kalau aku menjelajah sih, aku explore, dan itu emang udah pernah gitu keluar dari zona nyaman itu. Malah Mario ini yang baru. Aku tadinya belum pernah nulis yang romance kayak gini. Iya, malah ini yang aku baru coba ini si Mario yang pertama kali aku keluar dari zona nyaman gitu. Karena biasanya aku nulisnya yang hard comfort gitu, yang terluka, sedih gitu. Yang angst. Iya, angst gitu. Terus yang family-nya juga
yang sedih-sedih gitu. Jadi ini sebenarnya justru Malia ini yang pertama kali aku coba buat dari keluar dari zona nyamanku. Gimana feelingnya ketika coba keluar dari zona nyaman, gimana setelah selesai atau setelah? Jujur bagiku yang biasa nulis ais gitu, romance ini susah banget gitu ya. Justru ada orang mikir nulis cerita yang sedih-sedih susah ya, tapi malah bagiku romance ini yang susah. Karena aku belum pernah jatuh cinta sampai sebegininya gitu, sampai kayak si Malia dan Sarah atau Sarah dan Rifka tuh semua tokoh yang ada di sini tuh kan kayak mengartikan cinta tuh seperti apa gitu. Nah aku sendiri belum pernah menemukan cinta yang bisa aku definisikan gitu, jadi aku agak bingung cinta tuh apa ya, terus kayak gimana sih orang pacaran tuh harusnya bersikap seperti apa, terus gimana sih orang pacaran kalau lagi marahan harus kayak gimana gitu. Jadi aku agak bingung di situ, agak susah gitu. Jadi usahanya mungkin riset nanya ke teman atau membaca. Kalau riset sih ada sedikit pengalamanku ya, aku pakai sedikit pengalamanku dan aku nyari di TikTok. Jujur di TikTok tuh banyak banget kan kayak orang-orang cerita tentang hubungannya gitu. Nah aku dapet insight dari TikTok malah. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayak orang berantem, orang pacaran yang lama, udah pacaran lama berantem kayak gimana, di TikTok tuh ada gitu. Dia curhat, gue pacaran segini, cowok gue gini. Terus aku bacain komen-komennya sebagai itu kayak opini orang beda kan. Jadi itu kayak komentar-komentar di TikTok itu sebagai opini dari setiap kepala gitu. Jadi aku, oh iya gitu. Terus aku cocokkan dengan cerita ini. Buat teman-teman yang like komentar, hati-hati, bisa dijadikan bahan riset untuk adegan Sky. Oke, terakhir buat Sky dan para pembaca Malioboro, mungkin Sky punya pesan mungkin untuk teman-teman yang udah beli ataupun yang masih maju mundur, mungkin mau beli Malioboro Bookmate, boleh kasih pesan mungkin buat teman-teman. Oke, pesan aku buat para pembaca dan calon pembaca buku Malioboro Bookmate ini adalah aku harap kalian menerima dan menangkap pesan yang aku tulis di buku ini. Buat siapapun kalian yang ada di hubungan toksik, yang terjebak di antara hubungan yang kalian pikir tidak akan berhasil, jangan pernah takut melangkah gitu. Pilihan ada dua, akhiri atau bertahan. Nah, kalian yang paling tahu kalau mengakhiri itu akan seperti apa, kalau bertahan itu akan seperti apa. Kayak gitu. Oke, kali-kali kalian menentukan pilihan sendiri. Apakah akan ada Malioboro at Sunrise? Malioboro at Sunset? Selanjutnya gimana? Ada nggak? Tunggu aja deh. Tunggu aja. Oke, udah tunggu aja berarti anggap aja masih ada kemungkinan ya. Masih ada kemungkinan dari Malioboro. Kita nggak tahu judulnya apa. Oke, terima kasih Sky. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Behind the Book. Teman baca, terima kasih sudah ngikutin obrolan kami bersama Sky, penulis dari Malioboro at Midnight. Buat teman-teman yang mau berkomentar silakan di bawah, mau bertanya atau memberikan komentar di bawah silakan, atau sekedar mau request penulis selanjutnya di Behind the Book mau undang siapa. Teman baca, jangan lupa dapatkan buku Malioboro at Midnight yang original, ada di Republik Fiksi, Bumi Fiksi, dan toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Jangan beli yang bajakan, jangan beli yang pokoknya yang harga-harga mencurigakan, harus coba ditanya lagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sampai jumpa di Behind the Book berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.